Di video sebelumnya saya sudah membahas tentang produk digital yang sifatnya itu dasar. Dasar dalam artian di sini teman-teman cukup menggunakan satu website aja itu udah jualan produk digitalnya. Mau dijual di Shopee, mau dijual di Etsy juga masih bisa. Ataupun teman-teman mau jualan di WhatsApp ataupun di sosial media juga bisa. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas lagi tentang produk. Produk yang akan saya bahas ini cukup unik karena kita bisa menjual produk digitalnya dan kita juga bisa menjual produk fisiknya. Nah, buat yang penasaran seperti apa produknya, tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita mulai bahas ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel saya. Di video kali ini saya nggak bakalan berhenti untuk sharing tentang produk digital ataupun produk fisik yang bisa teman-teman jual. Nah, produk yang akan saya bahas di video kali ini, semuanya itu bersumber dari buku ini. Dan sebetulnya udah saya perlihatkan ya buku ini kepada teman-teman di video sebelumnya. Jadi ketika saya membaca buku ini dari awal sampai akhir, saya menemukan sebuah ide produk digital dari sini. Nih, teman-teman yang bisa dilihat, ini format keuangan ya. Format keuangan kayak pemasukan per bulan ataupun pemasukan per harinya itu kayak gimana. Tuh, bisa dilihat teman-teman ya. Nah, di sini saya mikir kalau misalkan format seperti ini itu masih dibutuhkan untuk setiap orang. Tujuannya untuk apa? Tujuannya biar finansial ataupun keuangan kita itu kebaca, stabil atau enggaknya. Percuma kalau misalkan gajian 10 juta terus baru 2 hari, 3 hari udah habis. Nanti sisanya mau gimana tuh teman-teman yang dapat uangnya. Nah, ini yang gak mau kan setiap orang juga. Nah, makanya di sini saya buat sebuah ide ya teman-teman untuk bisa dijadikan sebuah cuan buat teman-teman yang pengen jualan produk digital, dan kita langsung aja mulai bahas. Nah, sebelumnya saya akan perlihatkan dulu sebuah flowchart-nya. Jadi flowchart-nya itu seperti ini teman-teman ya. Flowchart-nya itu ini simple ya. Yang pertama di sini saya buat sebuah produk digital, dan produk digital ini tuh ada manfaatnya, yaitu mengatur keuangan. Nah, mengatur keuangan ini itu ada dua opsi teman-teman ya. Yang pertama agar tidak boros, dan satunya lagi itu finansial kita itu bisa sehat, keuangan kita itu bisa sehat. Udah saya jelaskan tadi, kalau misalkan kita digaji 10 juta, tiba-tiba baru 2 hari habis, gimana sisa hari selanjutnya teman-teman ya? Dari mana kita dapat uang? Kalau misalkan kita belum menikah ataupun kita belum punya beban teman-teman ya, ya pasti masih aman-aman aja mungkin ya. Tapi kalau misalkan yang udah berkeluarga, itu pasti puyengnya minta ampun. Nah, makanya format seperti ini mungkin untuk sebagian orang masih dibutuhkan dan masih dicari-cari. Terus di sini saya juga membuat sebuah flowchart bagaimana cara menjualnya. Nah, di sini simpelnya itu kita bisa menjual produk fisiknya, dan satunya lagi di sini kita bisa menjual produk digitalnya. Nah, kita bahas satu persatu dulu ya. Untuk produk digital itu gimana cara jualnya? Oke, di sini kan kita ngomongin masalah mengatur keuangan teman-teman ya. Kalau misalkan kita riset menggunakan ST dan di sini kita tulis finansial teman-teman ya, maka akan muncul di sini kayak semacam tuh laporan keuangan, dan di sini juga ada semacam formatnya teman-teman tuh ya, format Excel. Nah, ini bisa kalian lihat. Dan di sini kalau misalkan kita lihat 279.000 untuk harganya, dan di sini kalau misalkan teman-teman lihat juga udah terjual 162. Nah, produk digital secara langsungnya itu kayak gimana? Nah, kebetulan di sini sudah saya buat simpelnya itu kayak gini teman-teman ya. Jadi di sini saya sudah membuat sebuah laporan keuangan khusus pribadi saya pribadi. Nah, kalau misalkan teman-teman berminat untuk formatnya, mungkin akan saya sertakan di deskripsi, dan teman-teman bisa rombak lagi sesuai kebutuhan teman-teman ya, mau dijual di Shopee ataupun di Etsy juga bisa ya. Nah, di sini saya akan coba jelaskan dulu teman-teman ya. Di sini ada kebutuhan primer yang dimana ada tagihan, makan, dan transportasi. Ini bisa diubah bahasanya menggunakan bahasa Inggris juga bisa. Nah, di sini untuk tagihan saya membuat sebuah keterangan. Sebetulnya ini ada keterangannya, tapi saya di-hide dulu ya. Dan di sini ada totalnya, berapa total yang harus dikeluarkan gitu kan dalam bulan ini teman-teman ya. Terus ini juga ada makan nih gitu kan, makan berapa, transportasi berapa, kebutuhan medis itu berapa. Nah, kebutuhan medis ini bisa teman-teman ubah, mau itu kebutuhan yang lainnya juga bisa ya. Tapi ini menurut saya paling penting, kebutuhan medis, kebutuhan untuk kesehatan kita teman-teman ya. Di sini juga ada pengeluaran kultur, ada penjelasannya. Kebutuhan kultur yaitu kebutuhan untuk mengupgrade diri seperti seperti ikutan kelas online, webinar, beli buku, dan lain-lain yang bisa menghasilkan uang kembali. Nah, jadi di sini saya buat sebuah format yang dimana kalau misalkan teman-teman pengen upgrade skill gitu kan, terus pengen menyisihkan uangnya itu kayak gimana. Nah, udah saya siapkan formatnya itu seperti ini. Ini bisa dirombak ya. Di sini ada 127.000, saya hide dulu. Di sini juga ada pengeluaran keinginan. Apa yang dimaksud dengan pengeluaran keinginan? Nah, bisa teman-teman baca di sini. Pengeluaran keinginan adalah pengeluaran yang sifatnya membiayai keinginan tapi tidak wajib dipenuhi. Misalkan makan di luar, jajan-jajan, ataupun healing. Jadi di sini teman-teman itu kayak tiba-tiba ada acara gitu kan, pengen coba untuk nongkrong lah kayak gitu. Nah, itu kan harus berbeda ya untuk uangnya. Nah, di sini juga ada nih teman-teman ya pengeluaran ekstra. Untuk pengeluaran ekstra di sini ada penjelasannya. Pengeluaran ekstra adalah pengeluaran yang sifatnya tambahan yang dimana seharusnya tidak direncanakan. Seperti
contohnya nikahan, beli kado, sedekah, ataupun uang ibu. Nah, itu kayak semacam perencanaan yang mungkin persiapan uangnya teman-teman ya. Nah, uang ini itu kita pisah-pisah menjadi satu amplop. Ya, misalkan yang tagihan dulu. Teman-teman beli amplop, amplopnya itu kita masukkan uang yang sudah kita tulis di bagian sini. Ya, misalkan keterangan tagihan hari ini, bayar WiFi, bayar listrik. Ya, misalkan totalnya berapa. Anggaplah totalnya itu 900. Nah, 900.000 itu masukkan ke dalam amplopnya. Ya. Nah, selanjutnya di sini ada uang makan. Uang makan pun sama ya, kita masukkan lagi ke amplopnya. Terus-terusan sampai ke sini teman-teman ya. Nah, nantinya kita enak dan gak bakalan keganggu uangnya dan gak bakalan kecampur juga. Jadi untuk uangnya itu kalau misalkan ada tagihan kita kasih amplopnya tagihan gitu kan. Terus kalau misalkan mau makan kita ambil amplop yang mau makan. Kayak gitu, itu kan lebih enak. Nah, kita bakalan ketahuan sisanya. Kayak gitu teman-teman ya. Dan di sini juga ada kayak semacam pemasukan teman-teman ya. Nah, pemasukan di sini misalkan bulan Mei ya, saya contoh ya ini untuk pendapatannya itu segini ya, gaji saya, passive income saya itu kayak gini, rezekinya itu kayak gini. Ini sebetulnya data nggak valid teman-teman ya, ini cuma contoh aja. Totalnya itu akan ada di sini. Nah teman-teman kalau misalkan jago Excel bisa dirumuskan hasilnya itu bisa ke sini tuh kayak gimana ya. Jadi ini untuk produk digital yang saya temukan dari buku ini. Nah ini bisa teman-teman jual ya, bisa teman-teman jual. Cara jualnya itu gampang banget. Nanti akan saya coba share ya link ini teman-teman. Terus kalian tinggal download aja menggunakan bebas ya untuk cara downloadnya. Tapi ingat ya, untuk filenya ini harus berupa Excel. Kalau misalkan berupa Google Sheet kayak gini itu nggak bakal bisa diedit. Karena saya mungkin tripatnya itu nggak bisa diedit. Jadi teman-teman download dulu. Setelah itu di sini teman-teman bebas rombak mau kayak gimana pun juga ya. Mau dihilangin yang transportasi bisa. Yang kebutuhan medis juga bisa ya. Dan nantinya teman-teman tinggal buat zip-nya ataupun filenya itu diubah ke format format zip ya. Ataupun diupload ke Google Drive, terus teman-teman tinggal jual aja, mau itu jualnya di Shopee ataupun di Etsy juga bisa. Nah, itu tuh produk digital. Sampai sini udah jelas, teman-teman ya. Selanjutnya, di sini kita mau ngomongin tentang produk fisiknya. Nah, produk fisiknya itu seperti ini, nih. Ya, bisa teman-teman lihat di sini, produk fisiknya itu bisa berbentuk buku. Bayangkan berbentuk buku. Sebagai contoh yang ini ya, kita lihat dulu teman-teman ya. Nah, bukunya tuh kayak gini, tuh. Ya, nih, ini formatnya seperti ini, tuh. Sebentar, ini bisa di-pause nggak sih? Nah, kayak gini teman-teman, nggak kelihatannya sebentar. Oke, kayak gini ya. Nah, ini yang awalnya kan ada ada angkanya teman-teman. Ini bisa dihapus, terus teman-teman bisa di-print ataupun ya bisalah dibuat bentuk buku seperti ini ya. Nah, dari sini kita udah ketahuan teman-teman ya. Kalau misalkan, nah seperti ini contohnya ya, tuh. Seperti ini contohnya teman-teman, ini tuh bisa di-print. Ataupun kalau misalkan kalian mau buat produk digitalnya aja, itu bisa ya kayak gini. Nah, coba kalian lihat ini tujuannya banyak banget nih ya. Sampai 10.000 lebih. Harganya cuma 5 ribuan teman-teman ya. Cuman kayak gini doang nih ya. Tuh. Ya, uang planner family, budget planning, financial planner. Ya, coba kita lihat ulasannya kayak gimana tuh. Buku kayak gini teman-teman ya tuh. Buku kayak gini dan mungkin kalian tinggal cari aja gimana caranya untuk buat bukunya. Kalau misalkan kita lihat dari fotokopian banyak ya. Untuk ngeprint kayak gini itu juga bisa sih sebetulnya teman-teman ya, asal kita tahu aja. Nah, terus gimana nih cara bikin kayak gini? Itu gampang banget. Kalian tinggal masuk aja ke Canva ya kayak gini. Terus di sini kalian tinggal ketik aja misalkannya itu keuangan ya. Keuangan planner kayak gini, ada nggak sih? Campur Indonesia sama Inggris. Nah, sebagai contoh mungkin yang ini juga bisa nih teman-teman ya. Sebentar. Nah, ini bisa nih. Ya, ini bisa ataupun yang ini juga bisa. Kalau yang ini juga sebentar kita lihat-lihat dulu yang bagus. Ini nih ya. Coba kita buka Yang ini teman-teman ya. Kita buka yang ini, terus kita buka yang ini. Nah, kayak gini teman-teman ya. Ini sebagai contoh ya. Oke. Nah, ini kita akan coba untuk sesuaikan aja template-nya. Nah, di sini kalian tinggal ubah aja teksnya. Ya, misalkan yang ini ya. Misalkan yang ini untuk bulan apa? Misalkan bulan itu bulan Mei ya, bulan Mei. Nah, bulan Mei. Ini untuk kebutuhan apa nih? Kebutuhan sekunder ya. Sekunder kayak gini. Ini Premier ya, teman-teman. Premier. Nah, jadi yang bagian yang bagian kolom-kolom ini teman-teman itu bisa kalian ubah sesuai kebutuhan teman-teman karena setiap orang itu beda-beda ya untuk formatnya. Ini semuanya teman-teman ubah. Setelah itu teman-teman tinggal klik bagikan, terus teman-teman tinggal klik unduh, terus tinggal klik yang PDF. Nanti kan formatnya itu PDF teman-teman ya. Nah, PDF ini ada dua kemungkinan lagi nih. Mau dijual produk digitalnya juga bisa, mau di print langsung juga bisa ya. Kalau misalkan di print ya siap-siap untuk budgetnya harus keluar berapa ataupun modalnya itu teman-teman untuk ngeprint itu harus berapa. Dan nantinya bisa teman-teman kasih sampul. Mungkin di bagian fotokopian itu banyak ya untuk sampul kayak gitu. Pokoknya teman-teman diskusi aja gimana caranya agar produk ini tuh bisa jadi sebuah buku ya, buku kecil ataupun buku catatan. Tambahkan lagi kayak semacam kalender kayak gini teman-teman ya. Savingnya kayak gini tuh bisa. Jadi nantinya itu tinggal dicontreng aja ya. Misalkan per bulan berapa nih kita contreng. Kayak gini ya, kita akan sesuaikan.
ataupun kita edit dulu teman-teman ya. Nah, sebagai contoh kayak gini, ini misalkan yang per hari ya, misalkan kita dalam waktu 1 bulan itu harus tembus misalkan itu 100.000 kayak gini teman-teman ya. Ini contoh ya, ini contoh. Nah, kalau misalkan udah 100.000 ini nanti dicontreng sama apa namanya ballpoint ya, pulpen lah teman-teman ya, dicontreng kalau misalkan udah beres. Ini contreng karena udah terpenuhi, selanjutnya sehingga nantinya itu jadi kayak semacam tabungan teman-teman ya, kayak gitu. Nah, ini bisa ya. Dan ini juga bisa nih dijadikan sebagai format PDF ya. Nah, ini bisa dijual juga bisa. Atau nanti teman-teman tinggal digabungkan aja. Ini untuk savingnya, ini untuk apa namanya format kayak gininya, terus ini untuk format secara keseluruhannya itu bisa. Dan langsung digabungkan satu file, diupload ke Google Drive, terus langsung dijual. Dijualnya di mana? Bebas, mau di ST ataupun di Shopee juga bisa, ya kayak gitu. Nah, jadi itu teman-teman ya yang saya bahas tentang produk unik. Satu produk yang pembahasannya tentang finansial itu kita bisa klik menjadi produk digital atau bisa dijadikan sebagai produk fisik. Kita tinggal pinter aja nih untuk kreasikan format yang sudah saya berikan dan yang ada di Canva. Ya, yang ada di sini teman-teman tuh. Nah, yang ada di sini ya itu kalian tinggal kreasikan aja, oke? Nah, itu saja mungkin ya teman-teman di video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan tentang produk digital di video kali ini itu bisa masuk ya, bisa ketemu nih idenya. Dan nanti kalau misalnya udah ketemu idenya, teman-teman tinggal take action aja terus langsung dijual. Oke, itu saja mungkin di video kali ini. Semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.